Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasadik SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, anak-anakku semua kelas 10, 11 dan kelas 12 yang sangat Ibu cintai dan sangat Ibu banggakan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini masih jam-jamnya matahari yang baik untuk kesehatan, jadi tidak apa-apa kita panas-panasan sedikit gitu ya nak ya. Alhamdulillah semuanya sehat semua anak-anakku. Alhamdulillah panas sampai jam 8 ini baik untuk kesehatan, tidak apa-apa kita cari sebentar. Kalau biasanya anak-anak di kelas pakai AC terus, ini insya Allah berkah. Sinar matahari pagi ini insya Allah berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat, juga untuk kita semua, yang mana nanti insya Allah syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, hari ini kita khususkan SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. Kita sama-sama di lapangan SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo tercinta ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jika Ibu bercerita tentang riwayat atau sejarahnya Isra Mi'raj, mungkin kalian semuanya sudah sering ya. Yang perlu kita garis bawahi anak-anakku, kita di sini untuk memetik momen gitu ya. Esensial dari Isra Mi'raj itu apa? Salah satunya adalah turunnya perintah sholat. Nah, sholat ini pun bukan berarti sholat untuk kalian yang bagaimana sholat secara khusyuk bagaimana. Esensinya harus kalian terapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Otomatis kalau sholat kalian bagus, otomatis kalian tidak akan dolim, tidak akan merusak dirinya sendiri. Akhirnya nanti implikasinya akan baik untuk kehidupan kalian di masyarakat gitu ya. Hari ini kita mengambil tema Elevate Your Life. Di sini ada rangkaian beberapa kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Farouk. Di antaranya tadi kita awali dengan sholat duha bersama, yang mana kita semua punya hajat masing-masing. Semoga dengan berkahnya sholat duha tadi ya, yang kelas 12 nanti dilancarkan semua cita-citanya. Yang kelas 12 ini sudah mendekati masa-masa asesmen, dilancarkan semuanya. Habis ini ada uprak, habis ini kalian harus menghadapi SNMP, kemudian ada ujian untuk masuk ke jenjang lanjutan. Semoga nanti dimudahkan, dilancarkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin gitu ya. Kemudian yang kedua nanti akan dirangkai dengan kegiatan makan bekal bersama gitu ya. Saya yakin semuanya butuh energi untuk beraktivitas. Berarti dari pagi kalau bisa kalian dibekali dengan bekal dari orang tua. Di situ ada cinta, insya Allah berkah untuk kalian seharian gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti kalian akan ada kebersihan lingkungan kelasnya masing-masing. Silakan nanti akan dilombakan. Kami harap anak-anakku semua semaksimal mungkin bisa memanfaatkan momen hari ini. Itu mungkin dari Ibu. Ikuti, kemudian jalani dengan senang ya. Oke.
sambil dengan nanti makan dan seterusnya dengan teman-teman kalian tercinta, insya Allah hari ini berkah gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk semua panitia dan Bapak Ibu guru. Mohon maaf kalau kata-kata bersuara ada yang kurang berkenan. Tetap semangat, tetap sehat untuk kalian semuanya. Sukses anak-anakku SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Hang Tua 2 Sidoarjo, Ibu Rashidah Rohmah, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Wakasadik SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Semoga beliau diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, kesabaran, dan selalu mendoakan kita semua setiap langkah-langkah cita-cita kita, baik di dunia maupun akhirat. Cita-cita kita di dunia sesuai bidang, melainkan cita-cita kita di akhirat sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menginjak tentang Isra Mi'raj terkait untuk anak-anak zaman sekarang 2026, kita harus mentaati perintah Allah dari hal apapun, menjauhi larangan Allah dari hal apapun. Dari titipan anak kepada orang tua, setara dengan adanya kita di dalam SMA Hang Tua 2 Sidoarjo dengan guru-guru kita semua, Bapak Ibu yang selalu ikhlas mentransfer ilmu, beliau mendoakan secara ikhlas tanpa kalian minta. Jadi jangan sampai doa-doa beliau terabaikan terkait kalian meremehkan, tidak pernah mendengar, tidak taat, apalagi tidak menjalankan. Satu-satunya orang tua, baik orang tua kita maupun guru, tidak pernah kalian minta. Saat kita meminta aja kepada Allah hanya terkait keinginan. Di saat tidak diinginkan kita, sedikit kita meminta. Jadi beliau-beliau semoga salah satu menjadikan investor akhirat. Terus perlu diperhatikan, didengarkan. Nanti di sela-sela sudah saya siapkan hadiah sedikit untuk kalian di saat saya sampaikan. Ini tak pamer ini. Ada 4 lembar. Didengarkan dengan seksama, ada 4 lembar, ada 4 anak. Oh, ini Isra Mi'raj ini. Ya. 4 lembar, 4 anak yang benar-benar nanti bisa jawab. Tak kasih kisi-kisinya, kisi-kisi dari hikmah atau sudut pandang kalian, nantinya benar-benar kalian dengarkan. Enggak ada yang bawa kertas ini. Sudah siap? Sedikit saja.
Isra artinya perjalanan, Mi'raj artinya naik. Jadi Isra merupakan hadiah istimewa kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sekaligus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan musibah. Istri beliau wafat, namanya Siti Khadijah binti Khuwailid, dalam usia sekitar 64 atau 65 tahun. Nah, ini istrinya beliau yang pertama. Jadi Nabi Muhammad begitu sedih, ya dapat hadiah, ya dapat musibah. Wafatnya beliau dimakamkan di pemakaman dekat Mekah yang namanya Jannatul Ma'lah. Wafat di usia sekitar 64 tahun. Beliau di tanggal 11 bulan Ramadan tahun 10 kenabian, tahun 619 atau 620 Masehi. Wafatnya Siti Khadijah binti Khuwailid. Di situ apa nama Jannatul Ma'lah, yakni pemakaman bersejarah tertentu dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada pemakaman ibu beliau, Ibu Aminah. Ada pemakaman istrinya Siti Khadijah, istri yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak beliau siapa namanya? Abdul Thalib apa Abdul Muthalib? Nah, ini hati-hati, barangkali ada pertanyaan dari saya itu. Ya. Serta ulama besar almarhum almarfullah Al-Hajj Maimun Zubair. Jadi beliau dimakamkan di tanah tadi. Disitulah Siti Khadijah mendampingi beliau Nabi Muhammad dari kekayaan beliau semuanya 100% untuk berjuang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad salah satu sang pejuang tangguh, memperjuangkan kita semua hamba-hamba beliau sampai akhiratnya nanti. Makanya kalau kita malas belajar, malas sholat, nantinya Nabi Muhammad sedih melihat sang pejuang tangguh yang diperjuangkan tidak bisa diselamatkan. Kalau memang kita belum bisa tepat waktu, berarti kalian memilih waktu yang tepat. Sudah gak tepat waktu, sudah gak waktu yang tepat, macak lali. Nah ini, ingat cita-cita kita masuk surga. Jangan sampai cita-cita itu tidak tersampaikan. Keinginan kita melebihi langit, tapi tidak pernah sholat. Padahal sholat cuma 5 menit, bisa 10 menit, bisa lebih. Kekhusyuan, keniatan, keikhlasan tergantung kita semua. Karena sholat adalah fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain. Ya. Di situ bahwa Rasul dalam usia 40 tahun, yaitu merupakan usia yang matang bagi seorang anak dalam mendapatkan Isra Mi'raj yang ditemani oleh sang bestri malaikat Jibril. Nah ini selalu mendampingi beliau Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Di tempat yang mulia itulah Nabi Muhammad mendapatkan perintah Tuhan berupa sholat. Maka dari itu, sebelum Nabi Muhammad mendapatkan Isra Mi'raj, dia sedih, baik dari istrinya yang pertama Siti Khadijah, setelah itu mendapatkan musibah siapa? Kakeknya. Dari situlah Isra Mi'raj, yakni apa? Isra Mi'raj namanya perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Untuk Mi'raj
kita mulai pertanyaan biar lengkap. Ayo Mas, biar gak kepanasan maju. Oke, iki tak siap ngelim. Birunya cinta ini, oh, masuk ini. Terangkan Mas, Isra Mi'raj Mas. Isra ini dimana diartikan dalam secara harfiah yaitu perjalanan malam yang dimana Nabi Muhammad SAW menjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa dimana dilakukan dalam waktu semalam menggunakan hewan yang dimana dinamai buraq. Dan untuk Mi'raj sendiri itu diartikan sebagai alat untuk naik atau bisa diartikan sebagai tangga atau alat untuk naik ke suatu tempat. Tapi di Isra Mi'raj ini Mi'raj diartikan sebagai kenaikan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan suatu perintah sholat yang dimana awalnya perintah sholat ini 50 kali, namun Nabi Muhammad SAW meminta keringanan menjadi sholat itu menjadi 5 kali dalam sehari. Terima kasih, tepuk tangan. Ini Mas. Loh, itu temenan ya. Ya, ikhlas itu penting. Belajar ikhlas seperti profilnya surat Al-Ikhlas, ada nama tapi tidak ada di dalam surat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas, tapi kenapa judulnya Al-Ikhlas? Nah ini hati-hati ya. Lanjut, Isra Mi'raj yakni perjalanan apa? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yakni bertempat di Yerusalem yang mana saat ini dinamakan Palestina. Nah, Palestina di situ dalam perjalanan Rasul ditemani oleh malaikat Jibril dengan transportasi buraq secepat sekedip mata kita. Sudah nyampe. Jadi cuma 1 malam menuju Masjidil Aqsa. Ya. Kalau dipikir nalar tidak mungkin seorang manusia perjalanan 1 malam itu, tapi dengan kun fayakun Allah yang tidak mungkin jadi mungkin, yang sulit jadi mudah, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, tidak akan mungkin, pasti mungkin. Jadi untuk semangat kalian ya, jadi semangat kalian jangan sampai terkikis atau down di saat misi visi kalian tidak tercapai. Keyakinan nanti kalian pasti akan ada hikmah andaikan tidak finish. Jangan sampai kebanyakan motivasi tapi tanpa aksi menjadikan halusinasi. Motivasi tanpa aksi melainkan halusinasi. Sedih status ya, galau status. Berita sekarang itu aneh-aneh. Usia kalian sudah ada yang bunuh diri, berani orang tua. Terakhir kemarin yang lagi trending topik apa? Membakar ibu kandungnya, surganya dibakar. Nauzubillah min dzalik. Jadi sesedih apapun kita selaku manusia, Allah menurunkan musibah pasti sesuai takarnya. Kita nanti pasti akan menjalani rintangan, tantangan, masalah, ujian, musibah. Ya, tantangan kalau bisa lewat. Andaikan kalian yang lagi PDKT sama lawan jenis ditolak, mati 1 tumbuh 1000. Jangan sampai kalian sepik ya, beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Nah, kayak itu tantangan kalian lewat,
Habis itu naik lagi, kalau bisa sabar ikhlas, ada tantangan kembali apa? Rintangan. Saat kalian tes hal apapun, ya yakinlah kalau tidak bisa ini, bisa itu. Kalau nggak bisa itu, bisa yang lain. Kalau nggak bisa, yakinlah ada hikmah. Setelah tantangan, rintangan, apa? Masalah orang tua. Barangkali anak sekarang bisa menilai tapi belum bisa menyampaikan. Nah ini bagaimana Pak Aziz? Kasih contoh praktik yang sekiranya kalian tidak bisa melawan. Ini contoh. Sekarang banyak orang tua menyuruh anaknya sholat di tempat ibadah, tapi orang tua jarang di tempat ibadah. Kalian protes? Tidak mungkin, tapi pelampiasan. Jangan begitu. Jadi kasih contoh yang sekiranya kalian istiqomah dulu, disitulah menjadikan anak yang solih, solihah. Terkait itu orang tua akan mendapatkan hidayah. Setelah tantangan, rintangan, masalah, ujian. Kalau ujian sekolah bisa ngerepek, bisa nyontek, tapi ujian hidup, ngerepek siapa kalian? Nyontek siapa kalian? Tidak bisa. Ujiannya teman ini dalam hidup beda dengan ujian teman yang lain di masa hidupnya. Jadi kalian harus bisa sadar. Terakhir, yang sulit bangkit dari keburukan saat musibah orang tua tiada. Ini difikirkan. Mumpung orang tua sehat, masih berjuang untuk kalian, panas dinikmati, hujan dinikmati, tapi dari anak disakiti. Jangan sampai kalian selaku anak menyakiti orang tua saat orang tua sakit, lebih-lebih meninggal, baru sedih, baru kecewa. Takkan bisa kembali kalau sudah takdir Allah. Makanya detik ini kalau memang terakhir menyakiti orang tua, pulang dari SMA Hang Tua 2 Sidoarjo, jangan sampai terus menyakiti lagi. Saya mau bertanya lagi, siapa yang tadi subuh sudah berani membangunkan orang tua? Serius ini. Subuh tadi membangunkan orang tua. Dari perempuan, angkat tangan. Tadi barusan laki-laki. Hah? Ayo mbak, kerudung hitam, maju. Nah, kenapa saya bertanya bangun subuh membangunkan orang tua? Nanti ada pengertiannya. Nunggu si kerudung hitam ini. Dia gadis berkerudung hitam. Nah, ya. Sing tawenang rek, sing tawenang. Pelan-pelan mbak. Ya, buat pusat perhatian nih. Ya. Bismillah, bismillah. Ya. Ya, tadi pagi subuh bangunkan orang tua jam berapa mbak? Siap jam 4 pada saat azan subuh berkumandang. Terima kasih atas kejujurannya. Silakan. Siap. Nah, ini salah satu contoh anak berbakti kepada orang tua, ya. Anak berbakti kepada orang tua, bentuk keberhasilan orang tua mendidik anaknya dalam bidang ibadah. Ya, tanpa disuruh malah membangunkan orang tua. Dari sifat membangunkan orang tua melihat anak tidak akan bersuudzon kembali, tidak mempunyai buruk sangka kepada anak. Andaikan kalian nanti ya izin yang urgent, pasti pikirannya positif. Oh anakku belajar tenang, Pak minta uangnya 100.000, dengan minta gitu tok tanpa alasan, orang tua langsung positif. Alhamdulillah, mending terus. Ya, lanjut. Perjalanan melalui beberapa lapis langit, Rasulullah melewati 7 lapis langit. Setiap lapis di langit pertama bertemu dengan
Nabi Adam ini jarang diketahui orang lain. Setiap langit bertemu Nabi. Nabi Muhammad perjalanan setiap langit menuju langit ketujuh, setiap langit bertemu Nabi. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam, bapak kita bersama yang pertama kali di bumi. Nabi Muhammad disitulah bertemu Nabi Adam, diperkenalkan malaikat Jibril, yaitu bapakmu Muhammad. Ya, yaitu bapakmu Muhammad. Disitulah langit yang pertama ketemu Nabi Adam. Yang kedua, langit menuju langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Beliau berdua sepupu dari istrinya apa? Nabi Zakaria. Istrinya Nabi Zakaria itu saudara kandung Siti Maryam. Terus langit ketiga menuju ketemu dengan Nabi Yusuf. Disitulah Nabi Muhammad ketemu Nabi Yusuf, seorang manusia yang tampan, ya, dengan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Itu di langit ketiga. Untuk ke langit keempat, Nabi Muhammad ketemu Nabi Idris. Nabi Muhammad menunjukkan betapa hebatnya melihat ciptaan Tuhan. Kalau Nabi beliau mendapatkan kecerdasan yang tidak kita seperti kita, cerdasnya melebihi batas. Makanya manusia mendapatkan pinter, mendapatkan cerdas, tapi beruntung belum tentu. Pintar positif, cerdas positif, beruntung belum tentu. Karena keberuntungan butuh keberkahan. Karena keberkahan kalian harus taat. Kalau tidak taat, tidak mungkin dapat berkah, apalagi dapat keberuntungan. Terus menuju langit kelima, yakni Nabi Harun, yang mana Nabi Harun mendapatkan bahasa yang luar biasa. Ciptaan Tuhan mempunyai kelebihan berbahasa yang luar biasa. Terus Nabi ketujuh siapa? Nabi Ibrahim. Nabi yang selalu setia kepada Allah sampai berani mengorbankan kepada anaknya karena kesetiaan kepada Allah. Jadi dieling-eling, Nabi yang setia Nabi Ibrahim, Nabi yang paling disayang Nabi Muhammad. Jadi Idul Adha itu momen penghormatan Nabi Ibrahim karena mengorbankan anaknya. Testing, iki setia apa enggak ambek aku, kata Allah. Ternyata dijadikan domba. Untung dijadikan domba. Andaikan tidak digantikan, anak pertama jadi korban siapa? Yang di sini anak pertama. Andaikan ini. Nah, ini ceru ibaratnya. Jadi semua yang kita ambil dalam Isra Mi'raj, ya, akhlakul karimahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ambil di dunia di tahun 2026, ruang lingkup SMA Tua 2 apa? Cocok gak cocok, enak gak enak, tepak gak tepak, harus menerima arahan. Disitulah nanti kalian akan menjadi berkah, keberuntungan. Kalau nanti kalian lulus dari SMA Tua 2, setiap langkah merasa berat jadi mudah. Setiap tes seakan kayak sulit, kalian merasa mudah. Kalian nanti akan survei mana hidup pilihan kalian. Yang terakhir, ya, semua yang pernah saya menghadap kepada anak-anak, jangan sampai berani kepada orang tua. Kalaupun sukses, andaikan belum cocok, kasih pengertian. Kalau emang belum cocok lagi, cari waktu momen yang sekiranya kalian bisa mengambil hatinya orang tua. Jangan sampai anarkis atau lebih-lebih menghilangkan nyawa. Karena era sekarang, era yang tidak mungkin
jadi mungkin. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا واهلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم ومن أهل العبادة ومن أهل الاستقامة ومن أهل القرآن ومن أهل الجنة ومن أهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.